Mengenal Cthulhu dalam Cthulhu Mythos Lovecraft Universe. Siapa di sini yang suka sama karya Lovecraft? Seperti yang kita ketahui, Howard Philip Lovecraft atau disingkat dengan H.P. Lovecraft membuat banyak cerita-cerita horor yang seru. Kebanyakan karya Lovecraft tuh bukan cerita horor yang jump scare atau ngagetin gitu, tapi lebih ke perasaan aneh, seram, mencekam yang bikin terngiang-ngiang sampai ke bawah tidur. Karya-karyanya yang terkenal seperti Necronomicon yang sebelumnya sudah pernah aku bahas, dan juga banyak entitas atau makhluk-makhluk dari dunia lain yang diciptakan Lovecraft hingga menjadi inspirasi seni, buku, games, bahkan cerita-cerita sampai sekarang ini. Nah, pertanyaannya kenapa karya Lovecraft tuh begitu terkenal dan berpengaruh sampai sekarang? Jawabannya cuma satu, karena dia menekankan rasa takut yang dimiliki oleh manusia. Kebanyakan manusia memiliki rasa takut akan hal-hal yang tidak diketahui. Nah, ini yang di-highlight oleh H.P. Lovecraft. Dia men-trigger rasa takut yang ada di diri kita manusia. Ada yang takut kegelapan, ketinggian, kiamat, kepunahan, monster, makhluk-makhluk seram. Dan beberapa dari kita, termasuk aku, cukup takut sama yang namanya lautan luas. Apalagi karena kita nggak tahu seberapa dalam laut dan apa yang ada di dalam kegelapan yang dalam itu. Kita secara nggak sadar takut sama hal-hal asing. Maka dari itu, Lovecraft dengan karyanya, dengan makhluk-makhluk di dalamnya bisa kita rasakan. Rasa horor itu bisa kita relate. Salah satu makhluk sekaligus mitos yang paling terkenal dari karya H.P. Lovecraft adalah Cthulhu. The Great Cthulhu atau Cthulhu yang agung memiliki keseluruhan mitos Lovecraft berdasarkan namanya, Cthulhu Mythos. Cthulhu ini berhubungan dengan ketakutan yang tadi sempat aku bilang, yaitu akan lautan yang luas. Beberapa dari julukannya adalah The Great Dreamer, The Sleeper of Arlie, The Great Cthulhu. Cthulhu pertama kali diperkenalkan oleh H.P. Lovecraft dalam salah satu karyanya yang berjudul The Call of Cthulhu yang diterbitkan melalui koran Amerika Weird Tales pada tahun 1928. The Call of Cthulhu menceritakan seseorang yang bernama Francis Wayland Thurston menemukan dokumen dan patung misterius yang dimiliki oleh paman buyutnya. Dokumen tersebut menceritakan tentang mimpi dan penglihatan aneh yang dialami olehnya. Kemudian Thurston mengetahui bahwa ada sekelompok pemuja dewa yang tidak umum, dan patung yang ditemukannya adalah penggambaran dari Cthulhu, salah satu dari The Great Old Ones. Great Old Ones ini adalah para makhluk yang berasal dari planet dimensi lain dan sekarang tertidur di bumi menunggu untuk dibangunkan kembali dan menghancurkan dunia. Kelompok pemuja Cthulhu percaya bahwa suatu hari Cthulhu akan bangkit karena sudah banyak tanda-tanda seperti mimpi aneh yang dialami oleh beberapa orang, pemuja Great Old Ones yang semakin bertambah banyak, bencana alam, serta bintang yang sejajar. Para pengikut Cthulhu terus-menerus menyebutkan Arlie, kota di mana Cthulhu yang agung tertidur. Klimaks dari cerita The Call of Cthulhu adalah pengalaman mengerikan dari seorang pelaut yang secara langsung berhadapan dengan Cthulhu. Jadi, suatu ketika, Thurston membaca berita mengenai seorang pelaut Norwegia, yaitu Gustav Johansen, yang ditemukan sendirian di kapal terbengkalai. Sang pelaut membawa satu patung aneh dari pulau itu, yang sangat mirip dengan milik Thurston. Di buku harian milik Johansen diceritakan bahwa Johansen dan kru terdampar di pulau yang tidak dikenal. Mereka melihat banyak bangunan yang bentuknya sangat aneh, tidak seperti bangunan yang ada di bumi pada umumnya. Mereka terus menyusuri tempat itu sampai di gerbang besar yang tiba-tiba terbuka dan muncul suatu makhluk yang sangat mengerikan dan besar. Kepala dan wajahnya seperti gurita dengan banyak tentakel, badannya mirip manusia, sayapnya seperti sayap naga. Tubuhnya berwarna hijau dan dilumuri dengan lendir. Suara geramannya bergema sangat kencang sehingga membuat siapapun yang mendengar alias yang tidak siap mental bisa pingsan. Sebagian dari pelaut pingsan dan sisanya melarikan diri. Namun Cthulhu menghentikan mereka. Berinisiatif, Johansen mencoba menabrak Cthulhu dengan kapalnya dan membelah kepalanya menjadi dua. Namun makhluk itu segera menyatu kembali dan pulih utuh.
Mereka menyadari bahwa ini adalah makhluk yang sangat kuat dan tidak seperti makhluk-makhluk yang pernah mereka temukan dan mereka lawan sebelumnya. Mereka memutuskan jalan terbaik adalah mundur pada saat itu. Johansen bertahan cukup lama di peristiwa itu. Membaca cerita itu, Tristan langsung menyadari bahwa Johansen dan awak kapal lainnya telah membangunkan The Great Old One, Cthulhu. Dia juga tersadar akan satu hal, yaitu Cthulhu akan datang dan peradaban manusia di dunia akan hancur. Dia pun diberi beberapa penglihatan seperti mimpi-mimpi buruk yang terus-menerus tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nama Cthulhu disebutkan dalam beberapa karya Lovecraft lainnya, namun penulis lainlah yang mengembangkan karakter dan cerita dari Cthulhu. Mereka mengembangkan ide-ide yang diperkenalkan oleh Lovecraft dan membuat konsep Cthulhu dan Arlie menjadi variasi yang berbeda-beda. Ada begitu banyak penulis yang memasukkan Cthulhu dalam cerita mereka, dalam berbagai cara yang berbeda, dengan kepribadian yang unik, dan motif dan tampilan yang berbeda-beda juga. Penulis seperti August Derleth, Robert Bloch, Charles Stross, Neil Gaiman, dan banyak lainnya. Nama Cthulhu diyakini berasal dari kata Yunani klasik kathodik, yang berarti bawah tanah, yang mengacu kepada sesuatu yang ada di bawah permukaan bumi, sebagai rahasia dan tersembunyi. Sangat pas karena dia tertidur jauh di bawah kedalaman Samudra Pasifik. Cthulhu diyakini lahir di planet Phorl yang terletak di nebula ke-23. Dia adalah bagian dari ras alien yang dikenal sebagai The Great Old One. Selain The Great Old One, Lovecraft juga menyebutkan makhluk-makhluk lainnya seperti Outer Gods. Outer Gods adalah dewa-dewa yang berada di luar planet bumi, yaitu di luar angkasa alam semesta. Mereka terperangkap di luar ruang dan waktu. Outer Gods tidak memiliki bentuk pasti dan agak sulit untuk dideskripsikan. Contohnya seperti Azathoth, pemimpin dari Outer Gods, yang dideskripsikan sebagai gumpalan kegelapan dengan banyak mata dan tentacles. Outer Gods berusaha untuk mempengaruhi manusia. Ada juga Nyarlathotep yang sering berubah bentuk dan mengelabui manusia. Cthulhu tidak dianggap dewa seperti yang lainnya. Dia malah dianggap seperti High Priest atau pendeta. Salah satu dari banyak gelarnya adalah Cthulhu, pendeta besar yang agung. Cthulhu adalah anak dari Nak and Yep, berasal dari kakek neneknya, Yog-Sothoth dan Sub-Niggurath, yang berarti kakek buyutnya adalah Azathoth. Cthulhu pun memiliki banyak anak. Ketika dia ke planet Soth dan bertemu dengan Idia, yang dia nikahi kemudian menghasilkan banyak keturunan seperti Gata-Notoa, anak sulung Cthulhu, Itokta, putra kedua, Zoth-Omok, putra ketiga, dan Cthulhu, sang rahasia. Cthulhu, juga dikenal sebagai Kraken, adalah anak perempuan yang sudah direncanakan untuk masa depan Cthulhu. Kalau suatu saat Cthulhu terbunuh, dia akan dilahirkan kembali melalui Cthulhu. Cthulhu dan anak-anaknya kemudian melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Bumi adalah tujuan akhir mereka, dan mereka melakukan perjalanan bersama dengan Starspawn of Cthulhu. Ini adalah satu spesies yang tidak diketahui dari mana asalnya. Tapi ada kemungkinan bahwa mereka adalah sekelompok alien yang bisa berubah bentuk karena mereka menyembah Cthulhu, jadi mereka mengubah bentuknya supaya serupa dengan dia. Setelah mereka tiba di bumi, mereka mendapatkan perlawanan langsung dari spesies lain yang dikenal sebagai The Elder Things, yang telah menjajah dan hidup di bumi selama lebih dari 1 miliar tahun. The Elder Things dan Starspawn of Cthulhu berperang sekian lama, sampai akhirnya menyetujui hidup damai berdampingan. Cthulhu dan keturunannya menikmati kebebasannya tinggal di planet bumi dan membangun kota Arlie yang hebat, sebuah kota yang dibangun dari batu dan patung zamrud yang sangat besar untuk menghormati Cthulhu yang agung. Kota yang sering disebut sebagai The Great Corpse City of Arlie. Cthulhu dan Starspawn menguasai Arlie, sementara The Elder Things menguasai dataran wilayah kuno sekitar Antartika. Kota besar Arlie akhirnya tenggelam ke dasar laut karena berbagai spekulasi. Ada yang bilang serangan alien, ada yang bilang juga musibah bencana. Cthulhu dan anak-anaknya terperangkap di sana, tertidur lelap dan mengawasi peradaban manusia selama bertahun-tahun sampai mereka kembali.
Namun, Cthulhu mempertahankan kontak dengan umat manusia melalui mimpi mereka. Perlahan ini menciptakan The Cult of Cthulhu. Alia beberapa kali muncul ke permukaan, tapi tidak dalam waktu yang lama, cuman sebentar. Pemujaan Cthulhu terus berkembang sepanjang zaman, dan saat kelompok pemujaan ini bertemu secara rahasia, mereka menyanyikan lagu tentang Arlieh, di mana Arlieh akan bangkit secara permanen dari lautan. Cthulhu sejauh ini merupakan entitas yang paling populer, yang paling terkenal di keseluruhan mitos Cthulhu yang dinamai berdasarkan namanya. Nama Cthulhu dimaksudkan untuk diucapkan, pronunciation-nya itu berbeda dari pronunciation manusia. Lovecraft sendiri menggunakan beberapa pengucapan yang berbeda selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah Klalu, tapi yang paling sering digunakan adalah Cthulhu. Maklum, bahasa alien. Dengan begitu banyak dewa yang ditampilkan dalam mitosnya, dan ada sekelompok dewa juga yang udah datang jauh sebelum Cthulhu, mengapa Cthulhu yang paling terkenal? Kenapa dia memiliki seluruh mitos berdasarkan namanya? Alasan mengapa Cthulhu begitu terkenal dalam budaya populer adalah citra Cthulhu sendiri. Penampilannya. Cthulhu bisa langsung dikenali karena dia punya penggambaran, dia punya bentuk yang konkret dan jelas. Orang tuh tahu kalau ngelihat, oh itu Cthulhu. Kamu mungkin juga pernah ngelihat penggambaran Cthulhu dalam film atau buku, tapi mungkin nggak ngerasa, nggak nyadar. Dia selalu digambarkan sebagai makhluk yang berbadan manusia, dengan kepala gurita, dengan banyak tentacles. Dia punya cakar, sayap, dan warnanya hijau. Dan siapapun yang memandang wujudnya akan menjadi gila. Sementara entitas lain dalam mitos Cthulhu itu lebih susah untuk dijabarkan, untuk dideskripsikan. Dan tokoh Davy Jones di Pirates of the Caribbean mungkin bisa jadi juga terinspirasi dari Cthulhu. Karena mirip-mirip, cuman bedanya Cthulhu lebih seram, lebih besar, dan lebih hijau. Cerita-cerita mengenai The Great Old Ones dan The Outer Gods menekankan bahwa di luar sana banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia. Dan akibat kelalaian manusia, pada akhirnya manusia akan membangunkan para dewa ini yang ujung-ujungnya akan menghancurkan bumi. Cthulhu telah menjadi bagian dari budaya pop, games, film, dan buku yang tak ada habisnya menampilkan mitos Cthulhu. Game RPG The Call of Cthulhu telah menjadi bagian besar dari penyebaran Cthulhu mitos di seluruh dunia. Semua ini bisa tercipta karena Cthulhu mitos berhasil membuat para pembaca, yaitu kita manusia, merasa kecil di tengah-tengah alam semesta yang sangat besar. Lovecraft berhasil membuat para pembaca takut akan hal yang tidak mereka ketahui. Cthulhu bukanlah Elder Gods, tapi dia berkali-kali lipat lebih kuat dari apapun yang ada di planet ini. Kalau di game, dia punya kayak sejuta HP dan imun terhadap magic. Diceritakan bahwa ketika suatu saat dia terbangun, selama 24 jam berikutnya dia akan melahap matahari untuk mendapatkan energi yang cukup untuk penerbangan pulang yang panjang. Banyak yang menganggap monster seperti Cthulhu adalah monster yang jahat. Tapi sebenarnya dia adalah suatu makhluk yang kita nggak bisa pahamin. Makhluk yang motif dan etikanya nggak akan pernah kita bisa mengerti. Dia tidak baik maupun jahat. Oke, segitu dulu mengenai Cthulhu dan sedikit mengenai The Cult of Cthulhu. Kalau kalian punya tambahan, boleh komen. Sekalian aku mengenalkan mitos Cthulhu dan juga karya-karya H.P. Lovecraft yang nggak terlalu familiar dengan kita. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!